Ketika datang kepada mereka kebenaran, yaitu Al-Quran, maka mereka mengatakan ini sihir ini. Mereka bukan mengatakan itu petunjuk daripada sisi Allah, firman-firman Allah, tidak. Tapi mereka mengatakan ini sihir. Wa inna bihi kafirun, sesungguhnya kami terhadap Al-Quran itu kafir. Jadi kekufuran yang kedua adalah mengkufuri Al-Quran. Yang ketiga, kekufuran yang ketiga, dan ini juga banyak, ini di barat banyak, di Eropa, sampai mereka mencela para rasul. Bahkan mereka memburuk-burukkan Rasulullah SAW. Kekufuran kepada Rasul-Rasul Allah sebagai utusan-utusan Allah dalam menyampaikan firman-firman-Nya. Ini boleh dilihat dalam surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Maka akan digiringlah nanti orang-orang kafir itu ke neraka Jahannam secara beramai-ramai, berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Jadi ketika sampai di mulut neraka, maka penjaga neraka pun mengatakan kepada mereka, bukankah telah datang rasul-rasul dahulu kepada kamu ketika di dunia yang memberikan peringatan kepadamu? Maka mereka pula mengatakan, yang akan masuk ke dalam neraka itu mengatakan, ya telah datang kepada kami dahulu para rasul memberi peringatan, tetapi kami mendustakan mereka. Di mana mereka telah kufur karena mendustakan para rasul. Demikianlah azab ditimpakan ke atas orang-orang yang kafir. Itu bentuk kekufuran yang ketiga. Bentuk kekufuran yang keempat, mengkufuri kepastian hari kiamat. Tak ada hari kiamat itu. Hidup ini hanya sekali saja. Apabila kita dikuburkan, sudah kita akan kembali ke tanah dan kita tidak akan dibangkitkan. Ini bentuk kekufuran lagi. Tapi mesti hati-hati. Jangan dikatakan umat Islam tidak mengkufuri hari kiamat. Ada juga yang mengkufuri hari kiamat, tetapi tidak dengan mulut mereka, tetapi dengan perbuatan mereka. Seakan-akan mereka itu hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Buktinya mereka sibuk dengan dunia. Hari-hari sepanjang waktu yang difikirkan hanya dunia, seakan-akan tidak ada hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat. Maka mereka ini juga telah mengkufuri hari kiamat, tapi tidak dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan mengkufuri dengan perbuatan jauh lebih dahsyat daripada mengkufuri dengan perkataan. Karena pembuktian dengan perbuatan jauh lebih kokoh daripada perkataan. Ini boleh dilihat dalam surah Sabah ayat yang ketiga. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah, dan berkatalah orang-orang kafir, tak akan datang hari kiamat itu. Maka mereka mengkufuri hari kiamat, menutupi keberadaan hari kiamat sebagai hari yang benar pasti akan terjadi. Ini bentuk kekufuran yang keempat, mengkufuri kepastian hari kiamat. Bentuk kekufuran yang kelima, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang diterima itu daripada Allah. Kesehatan, Allah yang memberikan kesehatan. Tapi dia mengatakan, oh tidak, saya ini sehat karena saya jaga makan, jaga rehat. Oh, keturunan kami ini memang keturunan sehat-sehat. Nah, mengkufuri nikmat Allah. Padahal nikmat kesehatan daripada Allah. Kekayaan juga begitu. Oh, kekayaan yang saya dapatkan ini karena ilmu yang ada pada saya. Saya pandai menjaga. Ini yang buat saya kaya. Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun dahulu. Ini disebabkan karena ilmu yang ada padaku. Inilah dia harta yang banyak. Bermakna telah mengkufuri nikmat Allah. Kufur nikmat maknanya tidak memperakui Allah yang memberi nikmat. Ini boleh dilihat dalam surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah. Dan
diberikan permisalan untuk kita tentang satu kampung dahulu yang aman, tenang, rezeki datang ke kampung tersebut berlimpah ruah, kemudian mereka boleh mendapatkannya sesuka hati mereka di mana saja, bercurah-curah rezeki mereka dapatkan. Tetapi mereka fakafarat bi an'umillah, mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Apa yang mereka dapatkan ditimpakan di atas mereka bencana. Fa'adzabahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan ke atas mereka pakaian lapar sebagai pakaian, dan pakaian takut, ketakutan sebagai pakaian, disebabkan karena apa-apa yang mereka lakukan. Dan ini dia bentuk kekufuran yang ini banyak pada hari ini pada umat Islam. Pada umat Islam mengkufuri nikmat Allah, kesehatan badan, pengetahuan yang didapatkan, pasangan hidup, anak keturunan, kekayaan, kedudukan, langsung tak mengingat Allah yang memberi semua itu. Mereka tidak bersyukur, bahkan mereka menggunakan semua itu untuk melakukan pelanggaran pula, dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan kekejian dan seterusnya. Berikutnya lagi yang ingin kita sampaikan adalah tadi bentuk-bentuk kekufuran di dalam Al-Quran. Apa pula akibat yang akan diterima oleh orang yang kufur? Bencana yang besar. Di antaranya pertama akan menderita kerugian. Kalau disebut rugi, yang ada akan habis. Rugi. Tadi sehat, sekarang jatuh sakit. Tadi mulia, sekarang jatuh hina. Tadi kuat, sekarang akan jatuh lemah, dan seterusnya. Akan merugi. Allah berfirman, silakan lihat surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab suci, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benar pembacaan, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan kitab suci tersebut. Dan sesiapa yang kafir kepada kitab suci, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Yang tidak membaca kitab suci. Ramai sekarang rupanya yang tidak pandai membaca kitab suci. Ada umur 40, 50, belum juga pandai membaca kitab suci. Bila ditengok dari sisi pendidikan, sudah berkelulusan universiti, tetapi belum lagi pandai membaca kitab suci. Kalau membaca kitab suci saja tak boleh, macam mana nak mengetahui kandungannya? Apakah boleh diharapkan akan mengamalkan pula kandungan kitab suci? Tidak akan mungkin. Maka apa yang akan diterima? Kerugian. Apa yang dibuat akan sia-sia. Ini juga boleh dilihat dalam surah An-Nur ayat 39, perkara yang sama. Kemudian yang kedua yang akan diterima oleh orang yang kufur adalah mendapat ketakutan, khususnya dalam perang. Orang-orang kafir, orang-orang yang akan menderita ketakutan apabila berdepan dengan umat Islam. Ini boleh dilihat dalam surah Al-Anfal ayat 12. Orang-orang yang beriman apabila berperang tidak akan mungkin takut. Mereka berani. Sebab bagi mereka satu daripada dua kemungkinan. Kalau tidak mati syahid, kalau tidak menang dalam perang. Dua-duanya adalah kebaikan. Ihdal husnayain. Dapatkan salah satu dari dua kebaikan. Tapi orang kafir apabila mereka berperang, maka mereka dalam ketakutan. Mati dalam kekufuran, menentang pejuang kebenaran. Kemudian apabila menang pun, maka mereka tetap di dalam ketakutan. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka tetap dengan kemenangan mereka. Sampai masanya mereka juga akan dikalahkan. Mereka tahu bahwasanya mereka akan dikalahkan sebab Allah bersama dengan hamba-hamba.